ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله بشهادة رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du. Sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, para habaib, Habib Mustafa bin Abdullah Al-Mahdani. Begitu juga guru kita yang senantiasa kita harapkan kesembuhannya dan mudah-mudahan diberikan perlindungan dimanapun beliau berada. Kiai Haji Mufti Ahmad Nazihin beserta keluarga besar beliau, mudah-mudahan insyaAllah kita senantiasa mendoakan agar beliau senantiasa diberikan kesehatan walafiat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada seluruh para pengurus PKM Masjid Syarifatul Rahman dan juga panitia yang menjadi sebab berkumpulnya kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah kaki kita, diringankan. Walaupun tadi disampaikan banyaknya rintangan dan segala macamnya, tapi alhamdulillah kita niat untuk istiqamah senantiasa menghadiri maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adzkurkum. Kalau kita mau tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mengenang kita, mengingat kita, menyebut nama kita, maka jawabannya adalah di saat kita mengenang, mengingat dan menyebut nama Allah. Seorang ulama ditanya, kapan Allah mengingat kita? Maka ulama tersebut mengatakan, di saat kamu mengingat Allah, fadhkuruni adzkurkum. Lalu setelahnya Allah mengatakan, washkuruni wa la tadhkurun, dan kamu bersyukurlah kepada Allah, kepadaku kata Allah, dan jangan kamu kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita tak boleh kufur. Kalaulah hadirin nikmat Allah kasih kita sehat, nikmat Allah kasih kita umur, nikmat Allah kasih kita rezeki, nikmat Allah kasih kita segala-galanya yang hari ini kita dapati, kita dilarang oleh Allah untuk kufur. Anda bayangkan bagaimana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, diutusnya baginda Nabi Muhammad. Diutusnya baginda Nabi Muhammad nikmat yang sangat besar, yang lebih baik, lebih afdal daripada nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat diutusnya Nabi Muhammad lebih afdal daripada nikmat segala-galanya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh sebab itu juga sama, tak boleh kita kufur atas nikmat pemberian yang diberikan oleh Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan di dalam Al-Quran. Allah menceritakan kepada kita bagaimana ketika Allah mengutus Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allah menyebut sebagai pemberian yang sangat berharga, karunia yang besar. Laqad manallahu 'alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Lihat bagaimana Allah menyebut Nabi Muhammad adalah karunia yang sangat besar. Laqad manallahu, sungguh telah Allah Subhanahu wa taala mengutus, memberikan karunia kepada kalian. Laqad manallahu 'alal mu'minin, kepada orang-orang yang mukmin. Kata man di sini adalah maknanya karunia yang sangat besar, yang seharusnya patut untuk disebut-sebut, diceritakan karunia-karunia yang diberikan oleh Allah tersebut. Oleh sebab itu pernah dalam ayat yang lain Allah menceritakan kepada kita, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sekali-kali kamu membatalkan sedekah kamu dengan man, dengan kamu menyebut-nyebut. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah, Allah mengatakan beliau adalah man.
karunia yang patut untuk disebut-sebut. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sekali-kali kamu membatalkan sedekah kamu dengan kamu sebut-sebut dan kamu mencela orang yang kamu berikan sedekah. Ini pelajaran untuk kita semua juga. Hati-hati bagi yang orang-orang yang bersedekah. Jangan sampai udah keluar harta kita niatkan baik-baik, kita mau bersedekah, tapi batal pahala sedekahnya karena sering kita sebut-sebut di orang-orang lain. Ya, ini kebanyakan di antara kita sekarang. Udahlah ngasihnya nggak banyak-banyak, kali nyebut yang lebih banyak. Orang dulu ngasih segala-galanya disembunyikan, gak ada yang tahu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq habis 9 tokonya untuk di jalan fisabilillah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf 12.000 dinar setiap hari. Anggap 1 dinar berapa? 1 gram misalnya. Sekarang berapa 1 gram? 1,8 juta. Kali 12.000 berapa? Miliar. Setiap hari miliaran. Gak ada tuh update status aku hari ini 12.000 dinar. Sedekahku di jalan Allah gak ada, padahal itu banyak. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya hati-hati. Yang suka bersedekah, biarlah sedekahnya Anda Allah yang tahu. Gak usah khawatir. Kalau Anda sudah merasa cukup Allah yang tahu, biar nanti Allah yang akan memberitahu orang lain Anda suka bersedekah. Biar kerjanya Allah. Kalau memang ya, ada harapan untuk itu. Tapi jangan pula tugasnya Allah kita yang ambil. Ya, tugasnya Allah untuk memberitahu, kita duluan yang duluan kan. Ya, udah kita kasih, kita cerita sana sini. Belum lagi dipoto, dokumentasi, kasihnya nasi sebungkus, isinya nasi sama tempe, isinya nasi sama ikan palingko. Dipoto, disebarin sosial media, viral, seakan-akan ya ngasih sedekah yang isinya paling nasi perang 5.000, hasil dia dapat viral itu mungkin dapat 5 juta. Nah, ini akhir zaman yang begini hadirin. Akhir zaman orang-orang keadaannya sudah demikian. Maka kita jangan sampai demikian. Buat adab dan juga jangan sampai menyakiti hati orang yang menerima sedekah ini. Ini diajarkan. Tadi balik kepada ayat, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh telah Allah memberikan karunia yang besar kepada setiap orang mukmin. Rasulan, seorang rasul min anfusihim, daripada golongannya mereka, daripada golongan manusia. Rasul yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bukan diutus oleh Allah dari golongan mereka. Kalau dari golongan mereka, nanti kita juga yang gak terima. Wah enak. Rasul itu tiap malam, kalau dia golongan malaikat ya, tiap malam tahajud, kami tahajud. Ya tapi kami capek, malaikat mana ada capeknya. Rasul itu ya ada godaannya. Kami kita ini orang-orang yang manusia ini ada godaan, iman naik turun, tapi malaikat gak ada naik turunnya. Maka kita akan juga tahu Allah Subhanahu Wa Taala akan mencari celah kalau tidak diutus dari golongan manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad dari golongan sama seperti kita. Yang Nabi Muhammad makan juga sama kayak kita. Bukan artinya Nabi Muhammad karena beliau jadi Nabi dan Rasul beliau gak makan, beliau makan. Cuma memang bedanya gak cowok kayak kita. Kalau kita makan 3 kali sehari minimal, Nabi Muhammad 3 hari sekali minimal. Beda ya, jangan sama-samain. Kita 3 kali sehari, Rasulullah 3 hari sekali ya. Maka hadirin, Nabi makan, Nabi butuh tidur, sama kayak kita istirahat, Nabi istirahat. Nabi menikah, sama kayak kita juga butuh menikah. Maka dan juga Nabi Muhammad diutus dari orang-orang yang memang sudah dikenal, dari orang-orang masyarakatnya. Bukan orang asing yang tiba-tiba datang terus tiba-tiba jadi Nabi, mengaku diri jadi Rasul. Enggak. Nabi Muhammad dilahirkan daripada masyarakat yang sudah memang dari beliau bayi lahir sudah mengenal beliau ini siapa. Sudah dikenal di kalangan masyarakatnya. Dan beliau tumbuh sampai usia 5 tahun, sampai usia 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul. 25 tahun beliau menikah dengan Siti Khadijah. Itu semua diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Dan Allah menjadikan
pengangkatan usia Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul di saat usia beliau 40 tahun, supaya mengajarkan kepada semua masyarakat di sekitar waktu itu bahwasanya bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, ini orang sudah memiliki luhur, memiliki akhlak yang luhur, memiliki kepribadian yang sangat mulia, sehingga orang-orang yang masih menafikan Nabi Muhammad menjadi Rasul, memang di dalam hatinya ada kebencian dan kedengkian yang dia khawatirkan tergoyangkan kepentingan pribadinya sebab ada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu hadirin, Rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, tugasnya Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Quran kepada kita, mensucikan kita, ya, lalu mengajarkan kita Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, As-Sunnah. Lalu disebut oleh Allah dan keadaan kalian sebelum itu, sebelum adanya Rasul, kalian ini dalam keadaan sesat yang nyata. Sesat yang nyata. Apa kesesatan itu? Banyak sekali kesesatan orang-orang jahiliyah sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang sering kita dengar, anak-anak perempuan baru lahir langsung dikubur hidup-hidup. Ada di antara mereka yang baru lahir, baru rojol, maknya belum lihat, diambil, ada anak perempuan, sikat, buang aja ke bawah. Ada yang ditunggu 1 tahun, ada yang ditunggu 2 tahun, ada yang ditunggu 4 tahun, 5 tahun, sesat. Dan mereka merasa diri mereka itu benar. Apa yang mereka lakukan, padahal ya itu bertolak belakang dengan hati nurani mereka. Tapi karena kesesatan itu sudah menyeluruh, mereka menganggap itu benar. Akan tetapi semuanya dihapus oleh Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana penghormatannya Nabi Muhammad, khususnya kepada kaum wanita, yang hari ini kampanye emansipasi wanita, persamaan derajat antara laki-laki dan wanita, mengharap tuntutan yang sama antara laki-laki dan wanita, persamaan gender dan segala macam, justru malah lebih banyak disuarakan dan didukung dari kalangan kaum muslimah itu sendiri. Padahal hadirin, Nabi Muhammad mengangkat setinggi-tingginya derajat kaum muslimah. Wahai para wanita, kalian diangkat derajat kalian oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW. Dulu bisa jadi kalian enggak hidup kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Dan saya kadang-kadang berpikir, memang pantaslah Allah mengatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Mereka itu dulunya memang sesatnya itu nyata. Saya berpikir, otak mana yang mereka bisa berani bertindak? Anak perempuan mereka kubur hidup-hidup, padahal mereka sendiri pun lahir daripada rahim perempuan. Mak mereka kan perempuan, gak ada yang mak mereka laki-laki. Keluar dari mana kalau maknya laki-laki? Perempuan. Mereka pun berharap punya anak keturunan. Kalau harapan mereka keturunan mereka laki-laki, daripada apa? Istri mereka perempuan. Gak kebayang apa kalau istri mereka gak sempat sampai besar udah dibunuh sama bapaknya dulu, gak punya istri mereka mungkin. Tapi itulah tadi hadirin, kesesatan yang benar-benarnya nyata. Dan ini saya katakan mutlak berkat Nabi Muhammad SAW. Diubah, bahkan Rasulullah mengubah ini, tradisi semisal ini, sebelum Rasulullah memerintahkan kita melalui Allah untuk sholat. Sebelum ada perintah zakat, sebelum ada perintah puasa, sebelum ada perintah haji, ini sudah dibereskan dulu oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan ini mutlak berkat Nabi Muhammad? Karena udah diubah pun oleh Nabi Muhammad jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu, sisa-sisanya sampai sekarang masih ada sama kita. Masih banyak di antara kita kaum muslimin yang hidup hari ini. Kalau punya anak laki bangga, kalau punya anak perempuan malu. Apalagi anaknya perempuan semua belum ada lakinya, masih minder dia sendiri. Saya tidak mengalami itu. Saya mengalami, kebetulan anak saya 2 perempuan yang pertama. Ketika belum ada anak laki, yang kebetulan alhamdulillah yang ketiga aja, alhamdulillah laki-laki. Padahal sebenarnya
Padahal yang ketiga itu lagi-lagi. Ketika dua pertama ditanya, "Beb, anaknya berapa?" "Dua, alhamdulillah." Ini masih dua orangnya. Dua, alhamdulillah. Oh, lagi ke perempuan. Oh, belum ada lakinya. Tapi kalau anak saya misalnya laki-laki semua, nggak akan ditanya, belum ada perempuannya. Karena merasa sudah cukup kalau laki-laki. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad mengubah mindset, mengubah pikiran orang-orang pada saat itu. Para sahabat tadi pada satu titik yang dulu mereka mungkin bapak-bapak mereka atau sebahagian daripada mereka masih mengalami malu punya anak perempuan, pada satu titik diubah oleh Nabi Muhammad mindset mereka lebih bangga punya anak perempuan. Kata Nabi SAW, "Man kana lahu salata jawari falahu 'izru minan nar." Siapa di antara kalian yang punya 3 anak perempuan? Siapa di antara kalian yang punya 3 anak perempuan? Ini kabar gembira nih yang sudah punya anak 3 anak perempuan. Dan Mustafa lebih daripada 3. Ya. Kata Nabi yang punya 3 anak perempuan, tetapi dijaga, ya, sampai dia balik, kehormatannya dijaga, dipilihkan kalau bisa suami-suami untuk dia yang baik, kehormatannya dijaga. Apa kata Nabi? Falah itu minan, maka dia mendapat jaminan bebas daripada neraka. Sahabat itu bertanya ketika disampaikan ini, sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, lau kana jariyatain, kalau 2 ya Rasulullah, anak perempuannya gimana?" Kata Nabi Muhammad, "Walaupun anak 2 perempuan pun sama, lahu 'izru minan nar, dia akan mendapatkan jaminan bebas daripada neraka selama saya." Alhamdulillah, gak kepikiran harus anak perempuan lagi. 2 sudah cukup. Bahkan sampai perawi mengatakan, yang riwayat ini mengatakan, "Saya hanya nggak ingat ada nggak sahabat waktu itu nanya kalau 1 anak perempuannya bagaimana." Yang kita yakini hadirin, kalau pun ditanya sama sahabat atau dimasukkan ke dalam riwayat hadis itu, 1 pun pasti Nabi Muhammad mengatakan untuk memuliakan kaum perempuan. Sampai pada para sahabat pada titik mendengar hal itu, mereka berharap semuanya anak-anak mereka yang lahir adalah anak-anak perempuan. Kalau anak laki-laki yang lahir, mereka mengatakan alhamdulillah. Tapi kalau anak perempuan yang lahir, alhamdulillah. Ya, lebih senang lagi mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat efeknya baginda Nabi Muhammad. Efek nyata baginda Rasulullah berubah. Ya, yang tadi kalau ini enggak diubah oleh Rasulullah hadirin, bisa jadi sisa-sisanya masih ada setelah diubah. Kalau enggak diubah sama Nabi, masih persis mungkin dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Sampai pernah ada satu orang namanya Abdullah bin Mughaffal. Ya, seorang sahabat ya, Abdullah bin Mughaffal. Ini ketika berada di kota Madinah, seringkali menangis tiba-tiba, suka tiba-tiba nangis, tiba-tiba nangis, tiba-tiba nangis. Entah lagi di termenung menangis, lagi diam-diam menangis. Sampai Rasulullah dan para sahabat pun notice, sadar, ini Abdullah ini kenapa kok bentar-bentar nangis? Dan Nabi SAW Raufur Rahim, azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur azizun alaihi ma anittum. Itulah sifat Nabi. Nabi ini susah kalau melihat daripada umatnya susah. Beda sama kita hadirin, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Beda. Kalau Nabi susah, jangankan umatnya yang beriman kepada beliau, kita sering mendengar bagaimana Yahudi lewat jadi jenazah, sudah meninggal dunia, lewat di hadapan Nabi Muhammad. Rasulullah sedang dengan para sahabat di saat itu menangis. Rasulullah di sana sahabat, "Ya Rasulullah, bayuki, apa yang buat kau nangis ya Rasulullah?" Kata Nabi Muhammad, "Itu ada jenazah." Diingatin sama sahabat, takut-takut Nabi Muhammad gak tahu yang meninggal itu Yahudi. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, ada Yahudi. Yang meninggal itu cuma Yahudi ya Rasulullah." Apa kata Nabi Muhammad? Bukan, "Oh Yahudi ya, gak jadilah nangis." Bukan. Tapi Nabi tetap mengeluarkan air mata. Beliau mengatakan, "Nafsun aflatat min yadi dakhalan nar." Satu jiwa yang dia hidup denganku, bersama-sama aku, tetapi tak sempat dia mendapatkan hidayah, dia akhirnya masuk ke dalam api neraka. Ini Yahudi yang mati hadirin.
Bagaimana kita umatnya Nabi Muhammad? Kita umatnya Rasulullah pastilah lebih ditangisi oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu hadirin, Abdullah ini disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dilihat sama Nabi, dia ajak ngomong kepada Nabi. Ada apa ya Abdullah? Aku melihat engkau ini selalu sering menangis. Kata Abdullah ini mengatakan, ya Rasulullah, gak pernah aku ceritakan. Ini menjadi bebanku bertahun-tahun. Tapi engkau bertanya, aku ceritakan ya Rasulullah. Katanya Abdullah, ya Rasulullah, dulu aku hidup di masa-masa jahiliyah. Di saat aku punya anak perempuan, di saat aku melahirkan istriku melahirkan, anak yang lahir itu adalah anak perempuan. Anaknya lucu Rasulullah, anaknya cantik, anaknya imut. Namun ya Rasulullah, tidak lama setelah aku menyimpang anakku itu, aku dapat tugas untuk pergi berdagang ke Syam. Agak lama rupanya aku di sana. Balik-balik sudah beberapa tahun, putriku tadi aku dapati usianya sudah 4 tahun, makin tambah cantik, makin tambah menyenangkan hatiku. Tapi aku ketika melihat anak tersebut timbul rasa cinta dan sayangku kepadanya. Namun setiap kali aku keluar dari rumah, aku mendapatkan hasutan dari orang-orang sekitar. Abdullah punya anak perempuan, aib, cemen, memalukan, hina. Itu setiap hari terdengar, dicaci, dimaki karena dia punya anak perempuan. Yang awalnya hadirin sayang Abdullah ini dengan anaknya, sedikit demi sedikit setiap hari karena keluar dia jumpa orang itu yang disampaikan sama orang, sampai berubah pikirannya Abdullah. Makanya juga hati-hati kita semua, jangan terlalu mudah dengar hasutannya orang, apalagi oma-oma, emak-emak yang kaum perempuan. Gak ada kerjaan di rumah, duduk-duduk sama tetangga. Yang dicari memang yang paling banyak cerita hibahnya. Tetangga yang paling banyak cerita, yang paling banyak koleksi hibahannya orang, itu yang paling dicari. Itu yang disenangi. Alhamdulillah min dzalik. Hati-hati hadirin, jangan sampai kita mudah termakan hasutan. Abdullah ini awalnya sayang sama anaknya, berubah. Akhirnya sampai pada satu titik dia udah, otaknya sudah nggak sanggup lagi jalan, akal sehatnya nggak sanggup lagi berpikir. Sampai pada satu titik dia sudah memutuskan, daripada aku malu diejek satu kampung, lebih bagus aku eksekusi anak perempuan. Diambil, disuruh sama Abdullah pada istrinya, tolong hias dandan anak kita. Gak pernah kata istrinya, kok tiba-tiba suruh dandan. Tapi istrinya udah mulai gak enak hati. Cuma karena dulu memang istri takut sama suami. Apa kata suami, ya turut, gak berani melawan. Beda sama sekarang, kebalik, suami yang takut sama istri. Akhirnya hadirin, udah, kemana kamu ke bawah? Ya, dibawalah anak perempuan itu masuk ke tengah hutan, dicari sumur yang kosong yang dalam. Anaknya lagi lucu-lucu ya, sampai sepanjang perjalanan ini pun Abdullah itu kubunuh apa enggak, lucu aja. Sampai memang akal sehat Abdullah sudah enggak jalan, nampak ada satu sumur tua kosong dalam, dilemparkanlah, didoronglah anak tersebut. Sampai ketika dorong tersangkut dia masih mengatakan kepada ayahnya, "Dhayya'tal amanah ya Abah. Engkau sudah menyia-nyiakan amanah wahai bapakku. Aku adalah amanah dari Allah." Gak sanggup lagi dia bertahan, dia jatuh, dia terus berteriak, "Dhayya'tal amanah, dhayya'tal amanah." Sampai lama-lama ditunggu suara itu pun hilang, meninggal dunia perempuan itu. Dari situ meninggal dunia. Akhirnya hadirin, setiap hari terngiang-ngiang ucapan dhayya'tal amanah. Setiap kali dia melihat anak perempuan, itu yang dia pikirkan, dia menangis. Setiap melihat anak-anak perempuan lewat, dia lihat, itu yang bikin dia menangis. Akhirnya ketika selesai dia berbicara, cerita, dia mengharap respon daripada Nabi Muhammad. Rupanya Rasulullah lebih berat lagi menangis daripada aku.
Air matanya Nabi Muhammad lebih deras daripada Abdullah, ayahnya yang sedang bercerita. Ditunggu sama Abdullah, bagaimana responnya Nabi Muhammad atas ceritanya Abdullah. Lama ditunggu sampai akhirnya Rasulullah dalam keadaan terseduh-seduh mengangkat kepalanya. Nabi mengatakan, kata Rasulullah, Abdullah, in kuntum nabiyyan fi dzaka zaman la rafa'tuka 'alaikal had. Ya Abdullah, kalau ya di masa itu aku sudah jadi nabi. Kalau di masa itu aku sudah jadi nabi, ku balas kau ada sumur melempar kau di sumur. Rahmat dari Muhammad, sayang kepada satu jiwa umatnya. Rasulullah itu sayangnya luar biasa. Oleh sebab itu hadirin, tugasnya Nabi Muhammad menjauhkan kita, menyelamatkan kita daripada segala kesesatan. Berjuang mati-matian Nabi Muhammad untuk menyelamatkan kita. Yang anehnya hari ini kita justru malah berbondong-bondong untuk menjadi orang yang sangat lebih sesat. Nabi berupaya semaksimal mungkin di dunia, di akhirat, berjuang untuk kita jauh daripada kesesatan. Kitanya pula yang buat-buat diri kita supaya jadi orang sesat. Mungkin memang nggak kita akui hal ini. Oh saya enggak sesat, enggak ikut aliran sesat. Iya enggak ikut aliran sesat. Tapi kamu tanpa sadar menjadikan idola kamu itu orang-orang sesat. Panutan kamu itu orang sesat. Akhlak yang kamu ikuti akhlak orang-orang sesat. Kebiasaan yang kita ikuti kebiasaan orang-orang sesat. Bukan hanya sesat, hadirin, kufur, kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kasihan dari Muhammad, hadirin. Kasihan Rasulullah. Coba di dalam hati di saat kita ingin melakukan sesuatu atau berakhlak dengan akhlaknya orang-orang yang dibenci, yang menjadi musuhnya Nabi. Coba berpikir, aku mengikuti orang ini. Rasulullah suruh aku menjauh, berjuang untuk aku menjauhi daripada orang ini. Aku pula yang mendekati orang ini. Berpikir hadirin, kita gunakan akal kita. Berapa banyak seringkali setiap malam kita dengar perjuangannya Nabi untuk kita, sayangnya Nabi untuk kita. Janganlah seakan-akan Maulid Nabi Arba'in yang indah malam ke-30 keluar kita daripada bulan Rabiul Awal. Seakan-akan cuma hanya sekedar ya sudah seremoni biasa, kayak rutinitas biasa. Enggak. Kita mau lebih dari itu, hadirin. Kita mau menyerap apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, khususnya apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Mufti Ahmad Nasruddin yang senantiasa mengajak kita membahas tentang Rasulullah. Dan kita mau, hadirin, coba betul-betul sebelum kita hanya sekedar menerangkan sunnah-sunnahnya, kita pikirkan dulu. Pejamkan sekali-kali mata kita di rumah. Coba bayangkan Nabi Muhammad SAW. Merenung kita. Duduk sendirian, tak perlu ada yang ganggu. HP jauhkan, silent HP kalau bisa matikan. Merenung kita, pejamkan mata kita, bayangkan capeknya Nabi Muhammad SAW. Capeknya Rasulullah diusir sana sini, capeknya Rasulullah dilempari, capeknya Rasulullah. Coba bayangkan hadirin, seakan-akan kalau susah kita membayangkan wajahnya Nabi, anggaplah itu adalah orang tua kita sendiri, hadirin. Gimana lah kalau orang tua kita yang dilempari untuk memperjuangkan kita anak? Yang hakikatnya Nabi Muhammad jauh lebih berjasa daripada orang tua kita. Yang hakikatnya Nabi Muhammad jauh lebih besar perjuangannya bahkan daripada orang tua kita sendiri, hadirin. Supaya terpikir sedikit demi sedikit. Ya, sebelum kita berbicara, kita memperbanyak sholawat kepada Nabi. Itu pintu segala galanya. Kita mulai dengan memperbanyak menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Namun yang terpenting akhlaknya Nabi SAW. Jangan sampai menjadi akhlak-akhlak yang asing di tengah-tengah kita, hadirin. Sampai hari ini masih banyak kita dapati orang-orang menerapkan akhlak Nabi dianggap gila, dianggap bodoh, dianggap tak waras. Nabi terkenal kalau semua orang yang menyakitinya, idza dunya haqqahu lam ya
Apa kata dalam politik riba itu? Nabi SAW itu kalau haknya beliau sendiri yang disakiti, beliau selalu memaafkan. Wa idza tuya haqqullahi lam yakun ahadun bighadab. Kalau haknya Allah yang disia-siakan, enggak ada satu orang pun yang mampu berdiri untuk menghalangi marahnya Nabi Muhammad. Hadirin, hari ini jangankan kita dicaci, jangankan kita diusir, jangankan kita dimaki, jangankan kita dilempari, disakiti, terus kita memaafkan. Kita cuma dibilang atau dimaki, atau mungkin digibahin, diceritakan keburukan kita, itu udah sumpah serapah kita balas kepada orang itu. Justru malah anehnya ada orang yang mau mencoba untuk memaafkan sebagaimana dia mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad, memaafkan orang-orang yang menyakiti dirinya. Kita bilang bodoh kali kau kayak gini. Kalau aku mana ada cerita. Wah, aku nggak bisa kayak gitu. Bodoh kan, tahu kan, gila. Saking asingnya akhlak Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita. Maka hadirin, kalau bukan dari kita yang diharapkan, sering disebut masyarakat Medan ini membanggakan kalian luar biasa. Jamaah Darus Shofar, masyarakat Medan itu membanggakan kalian itu luar biasa. Kalian dikenal pejuang-pejuang, mau hujan, mau badai, tetap rame hadir majlis maulid setiap malam. Jangan orang-orang sudah bangga kepada kalian, justrunya kalian pula yang menyia-nyiakan hal tersebut. Mulai dari kita semua, mulai dari kita yang hadir maulid. Jangan berharap orang yang gak pernah hadir maulid, gak ngerti Nabi Muhammad, bisa mulai menerapkan akhlaknya Nabi. Kalau kitanya yang gak mulai duluan hadir. Yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah kalian semua. Kalian semua yang hakikatnya sedang dibuka oleh Allah pintu untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Maka jangan sia-siakan, manfaatkan semaksimal mungkin. Maka mudah-mudahan insyaallah jadilah kita pejuang-pejuang yang mensiarkan akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga tersebar akhlak-akhlaknya Rasulullah, tersebar bagaimana kepribadian Nabi Muhammad. Biar hadirin orang-orang kafir, biar orang-orang yang gak ngerti Nabi Muhammad gak perlu capek-capek mereka buka hadis Rasulullah, gak perlu capek-capek mereka buka kitab Syama'il Nabi. Mereka cukup baca Nabi Muhammad daripada diri kita semua. Jadikan semisal itu. Aku kenal Nabi Muhammad bukan karena dulu aku baca hadis. Bangga kita ada orang yang mendapatkan hidayah karena melihat kita, bukan karena dia baca Syama'il Nabi, bukan karena dia baca sirah Nabi. Itu setelah melihat kita harapkan. Tapi coba bayangkan, aku masuk ke dalam agama Islam, aku menjadi dapat hidayah. Dulunya aku sesat, dulunya aku bejat, karena aku melihat fulan bin fulan yang selalu hadir majlis maulid, akhlaknya begitu luar biasa. Itu membuat aku tertentu untuk masuk ke dalam agama Islam. Saya pernah teringat cerita, ada dulu orang masuk Ali bin Abdurrahman dulu kita. Itu saat pergi ke Amerika. Saat pergi ke Amerika, sedang itu jalan, bukan lagi berdakwah, lagi jalan di pinggiran jalan Amerika, salah satu kota di Amerika. Tiba-tiba ada satu orang tiba-tiba mendatangi fulan. Kalau saya besar, tolong bawa saya masuk ke dalam agama kamu. Dia nggak berdakwah hadirin, nggak lagi bercakap, nggak lagi berceramah. Tiba-tiba datang minta untuk dimasukkan ke dalam agama Islam. Udah diproseskan masuk ke dalam agama Islam, ditanya kenapa? Ada orang nanya, ada orang nanya kenapa kok mau masuk agama Islam? Aku meyakini dari cara gerak geriknya orang ini, cara jalannya, cara dia menyapa orang, cara senyumnya, aku yakin apapun yang dibawa ke dalam agama yang benar. Ini pernah kejadian juga Sayyidina Umar, guru kita, ketika salah satu di Afrika atau di mana, baru beberapa tahun yang lalu. Ya, masuk ke dalam agama Islam hanya karena melihat bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad bermuamalah, bercerita bukan sama dia, tetapi sama orang-orang di sekitar. Kita mau ini kalau ini, biar orang melihat kita itu tenang, bukan justru malah melihat ini gamisan ini, ini kokohan ini, ini sarungan ini serem, ngeri, tukang melanggar aturan, gak ada aturan hidupnya. Jangan.
Karena amanah pakaian yang kita pakai adalah amanah pakaian dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semua menjadi duta-duta tersebarnya hidayah yang dibawa oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi duta tersebarnya akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sebab hidayah kepada seluruh masyarakat di sekitar kita. Ya, yang masih terjerumus dengan maksiat mereka, yang masih terjerumus dengan narkoba mereka, yang masih terjerumus dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita pada malam hari ini, dengan berkat antum-antum semua yang menerapkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin.